Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, anggota kelompok 1B ada Sifa Rabatul Hanun, Luciana Pratiwi, Rini Hardianti, dan Anissa Amalia Rizaldi. Pada tugas kali ini kami akan menjelaskan mengenai tokoh panutan ASN berakhlak. Yang kami ambil adalah Popong Oce Junjunan. Sebelumnya, kenapa kami memilih tokoh ini? Karena Cepopong merupakan sosok perempuan yang mampu mengartikulasikan sejumlah kebutuhan dan kepentingan yang memang menjadi hak perempuan dan anak secara khusus. Jadi bisa dikatakan Cepopong ini adalah Dewi Sartika modern di Jawa Barat. Beliau sukses di rumah menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan menjadi keluarga, tapi juga mampu menjadi pejuang di ruang publik. Popong Oce Junjunan atau biasa dipanggil Cepopong lahir di Bandung pada tanggal 30 Desember 1938. Beliau merupakan seorang politikus Indonesia. Beliau menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar selama 5 periode. Begitu banyak prestasi yang telah diraihnya hingga saat ini terhitung sudah meraih 506 penghargaan dari berbagai jenis. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai ketua di beberapa organisasi. Beliau juga dikenal sebagai Dewi Sartika modern di Jawa Barat. Nilai-nilai ASN berakhlak yang dapat kita lihat dari sikap dan perjuangannya Cepopong. Yang pertama merupakan poin berorientasi pelayanan. Cepopong ini aktif menyuarakan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan negara, mendorong rakyat agar selalu berusaha untuk aktif dan mengembangkan diri. Cepopong juga aktif mengolaborasikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya bangsa, dan selalu aktif menstimulasi pemerintah untuk terus melakukan pembangunan negara dengan mengurus utamakan ekonomi kreatif. Yang terakhir, Cepopong juga aktif membuka lapangan pekerjaan baru dan iklim usaha kreatif industri berbudaya asing global. Beliau memiliki kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Dibuktikan telah mendapatkan 506 penghargaan sejak tahun 1957. Beliau juga bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dibuktikan dengan perjalanan karir di dunia politiknya. Penerapan di masa mendatang, core value akuntabilitas merupakan kebutuhan utama dalam good governance. Pada era digital, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. ASN harus mempunyai nilai akuntabel dalam melaksanakan tugasnya supaya bekerja dengan cekatan. Core value selanjutnya adalah kompeten. Beliau mempunyai riwayat organisasi menjadi Ketua Pasundan Istri, Ketua BKW Jawa Barat, Ketua Dharma Wanita Kota Madya Bandung, Ketua BKW Subang. Untuk perjalanan berkarir di dunia politik, beliau menjadi anggota DPR MPR RI tahun 1987 sampai 1999 pada fraksi Karya Pembangunan dan menjadi anggota DPR MPR RI tahun 2009 sampai 2019 pada fraksi Partai Golongan Karya. Untuk penerapan di masa mendatang, hal yang bisa dipelajari dari core value kompeten dari beliau, kita harus menanamkan niat untuk terus belajar mengembangkan potensi diri kita. Sebagai ASN, dituntut untuk mengembangkan potensi agar selalu berpikir kreatif dan belajar hal-hal baru di dalam maupun di luar kemampuan diri dan menciptakan inovasi maupun terobosan terbaru. Core value berakhlak selanjutnya yaitu harmonis. Praktik harmonis yang dimiliki beliau adalah dengan kesibukannya, beliau sering terjun langsung ke lapangan. Salah satu contoh kegiatan beliau aktif di beragam organisasi seperti acara yang dia ikuti di Bandung, yaitu beliau hadir pada ulang tahun ke-96 di Balai Perguruan Putri. Ia sebagai ketua organisasi ini. Balai Perguruan Putri adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Beliau sudah aktif berorganisasi sejak remaja. Hingga kini ia aktif di 36 organisasi. Keaktifan beliau dikagumi rekan-rekannya.
Selanjutnya, penerapan di masa mendatang yang dapat dijadikan contoh dari core value berakhlak ini, yaitu kita sebagai calon ASN harus mampu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Juga harus mampu berbaur dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang. Beliau mendapatkan sekitar 506 penghargaan berupa sertifikat, plakat, dan piagam sejak tahun 1957 hingga sekarang. Kemudian, beliau selalu berkomitmen dan berdedikasi maupun berkontribusi. Beliau mampu mengartikulasikan sejumlah kebutuhan dan kepentingan yang memang menjadi hak perempuan dan anak secara khusus. Jadi, bisa dikatakan Cepopong ini Dewi Sartika modern di Jawa Barat. Dalam penerapan di masa mendatang, core value loyal dapat tercermin dari perilaku atau sikap serta yang ditunjukkan terhadap ideologi Pancasila. Hal ini dipresentasikan dari tokoh yang juga dikenal sebagai Dewi Sartika modern di Jawa Barat. Core value ini juga tergambar dengan baik pada jejak karir beliau yang terus mengabdi pada negara. Untuk penerapan di masa yang akan datang, bagi generasi muda adalah untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air dan percaya dan menerapkan selalu nilai-nilai ideologi Pancasila. Adaptif. Beliau juga selalu berinovasi dan antusias terhadap perubahan. Hal ini terlihat saat beliau ikut aktif dalam kegiatan rapat bersama Menteri Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PAN dan RB, dan Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan di masa mendatang, contoh perilaku dari ASN, di mana ASN dituntut untuk melakukan inovasi serta harus mampu untuk menyesuaikan diri. Inovasi juga tidak bertumpu hanya pada teknologi. Inovasi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan tujuan utama yaitu bagaimana menjadi ASN yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kolaboratif. Cepopong aktif mengikuti pertemuan tokoh Sunda dalam wadah Forum Sunda Ngahiji di museum milik mantan Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014-2018. Ratusan tokoh Sunda dari berbagai usia berkumpul dalam sebuah mapak Kongres Sunda 2022 di Museum Galeri Bahari, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, hari Minggu pada tanggal 19 Juni 2022. Penerapan di masa mendatang. Contoh perilaku Cepopong yang dapat dimaknai pada pekerjaan sebagai ASN yaitu beliau selalu berkolaborasi dengan siapapun tanpa memandang latar belakang ataupun jabatan orang tersebut. Karena dengan adanya kolaborasi yang baik, maka akan menghasilkan sebuah program, terobosan ataupun jalan keluar yang langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.